Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi COVID-19 di tengah masyarakat. Bersama jajaran terkait, Kepala Negara melakukan evaluasi penanganan pandemi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020. Saat ini, beberapa provinsi diketahui masih memiliki angka penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi. Untuk mempercepat penanganan di provinsi atau di daerah-daerah tertentu tersebut, Presiden memandang diperlukan adanya tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat. Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan. Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan. Sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan juga harus dilakukan secara besar-besaran. Di sejumlah daerah, ditemukan pula banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat terbatas pagi hari ini kita akan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi COVID, dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat, dan itu, terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja. Bisa saja dilakukan dengan menambah personil dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi. Yang kedua, mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan dan betul-betul manajemen dua hal tadi kita kontrol di provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, ini nggak akan ada pergerakan yang signifikan. Kemudian yang kedua, saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal, tahapannya betul-betul dilalui. Baik itu prakondisi, timingnya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat, sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ada ketepatan timingnya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan. Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, karyawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini.
kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa ya? Dan mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan. Terlebih dahulu sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi, sehingga yang terjadi adalah penolakan. Dan selanjutnya saya minta agar pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan misalnya yang meninggal ini harus segera bantuan santunan itu harus, maksudnya begitu meninggal langsung bantuan santunnya harus keluar gitu. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab ya secepatnya. Kita nunggu apa lagi, ininya anggarannya sudah ada. Yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu, sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Enggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan. Dukungan TNI Polri, terutama dalam kedisiplinan di masyarakat, terutama untuk area-area publik yang berisiko, kita harapkan betul-betul terus dijaga damai. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya minta tadi menyiapkan sebuah terobosan agar ada sesuatu yang baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya rasa itu. Terima kasih.